Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yunus Kristanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 922341386. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi, jurusan Teknik Permesinan. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi teknik membubut tirus pada kelas 11 teknik permesinan. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Siap, gerak. Oke, silakan masuk. Saling sih. Oke, sepertinya sudah lengkap semua ya. Ya. Tolong ketua kelas mempersiapkan teman-temannya untuk berdoa agar pembelajaran di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Bersiaplah juga. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar kalian lebih semangat, coba kita yel-yel dulu untuk jurusan teknik permesinan. Berdiri. Ayo. Selamat pagi. Pagi. SMK bisa. Teknik mesin solid. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, saya absen dahulu untuk mengecek jumlah kalian apakah ini lengkap atau tidak. Mohon diperhatikan. Afgan Nauri, Davin Dias, Delvan, Rendika Dwi, Septiansah, Sadan. Oke. Lengkap ya, 15 ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, coba kalian lihat di bawah kalian, barangkali ada sampah atau kotoran, bisa kalian ambil, dan bangku-bangku atau kursinya dirapikan dahulu. Ya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah ruangannya bersih, posisinya rapi, kan kita belajar enak ya? Nah, oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi untuk hari ini, Bapak coba akan menanyakan kepada kalian, apakah masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ingat. Ya. Coba. Parameter pemotongan pembubutan. Parameter pemotongan pembubutan. Mungkin yang lainnya? Ada yang ingat? Oke, ya betul. Untuk materi yang kemarin itu kita sudah membahas tentang parameter pembubutan. Nah, di parameter pembubutan di sana ada 3 parameter. Coba ada yang masih ingat? Ya. Kecepatan putaran, Kecepatan putaran, dan kecepatan penekanan atau feeding. Ya, betul. Jadi pada pembubutan itu ada 3 parameter yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah kecepatan putaran. Terus berikutnya adalah kecepatan pemakanan dan kedalaman penyanyatan. Hal tersebut penting karena apa? Biar hasil bubutan kalian itu adalah halus dan optimal. Yang kedua, mesin itu dibuat bekerja dengan selamat. Kira-kira bisa dipahami? Oke. Kalau bisa, untuk hari ini materi kita adalah tentang membubut tirus. Ya. Membubut tirus, kelihatan gambarnya?
Ya, jadi tujuannya adalah untuk hari ini adalah kalian bisa membubut tirus, mendesain proyek sederhana dengan penerapan teknik pembubutan tirus dengan benar. Jadi bisa membubut tirus dengan benar. Nah, materi kan kemarin sudah Bapak share ya? Sudah kalian baca di grup WA-nya? Sudah. Membubut tirus itu ada berapa metode? 3. Nah, coba Mas Dimas. Membubut dengan memiringkan eretan atas, Ya. menggunakan alat Taper attachment. dan ketiga menggunakan 2 center. Ya, jadi ada 3. Yang pertama tadi betul memiringkan eretan atas. Yang kedua menggunakan perlengkapan taper attachment. Yang ketiga menggeser kepala lepas. Nah, berarti untuk materi ini yang sudah belajar hanya Mas Dimas. Yang lainnya coba sebelum masuk di pembelajaran itu malam tuh belajar. Biar apa? Kita ada materi yang bisa dibahas. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini adalah salah satu hasil pembubutan tirus. Ini hanya salah satu. Jadi ada banyak di pekerjaan di pembubutan tirus itu bisa kita membuat berupa kolet atau arbor, bisa kita membuat suatu benda kerja berbentuk puli, ya kan? Puli kan bentuknya V. Itu menggunakan teknik membubut tirus. Yang berikutnya mungkin kita bisa mengerjakan benda kerja yang panjang. Contohnya untuk asnya kapal. Pada ujungnya itu ada bentuk benda kerja yang berbentuk tirus. Ya. Sekarang sebenarnya apa sih tirus itu? Ya. Tirus adalah proses pembubutan benda kerja dengan hasil benda kerja dengan diameter yang berbeda secara teratur. Ya, betul. Tirus itu adalah proses pembubutan benda kerja yang berbentuk silindris dengan hasil benda kerjanya itu memiliki perbedaan yang teratur. Jadi kata kuncinya apa? Memiliki perbedaan yang teratur. Nah, pada pembuatan tirus itu ada 3 metode yang sudah disebutkan oleh kawan kalian tadi. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, ini 3 cara membubut tirus. Tadi apa? Memiringkan eretan atas. Yang kedua, taper attachment, ya. Yang ketiga, menggeser kepala lepas. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan fokus bagaimana membubut tirus itu menggunakan eretan atas. Yang kedua dan ketiga ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi kita fokus di memiringkan eretan atas. Di posisi membubut memiringkan eretan atas ini ada rumus yang perlu kita pahami atau kita ketahui. Nah, kelihatan? Nah, kelihatan. Di mana dalam membubut tirus menggunakan eretan atas itu ada rumus yang perlu kita hitung. Berapa sih sebenarnya tirus yang harus kita buat atau derajat yang harus kita geser? Ya. Dengan perhitungan rumus empirisnya adalah tan alfa sama dengan D dikurangi D kecil dibagi 2 dibagi dengan L. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini D-nya itu dikurangi D dibagi 2 kali L. Ya. D itu apa? Diameter. Ya. Kalau yang besar adalah diameter besar. Yang D kecil? Diameter kecil. Kalau untuk L-nya adalah panjang benda kerja. Nah, berarti secara konsep kalian sudah paham. Nah, sekarang ke proyeknya. Nanti akan Bapak kasih proyek kepada kalian apa yang akan kalian kerjakan di pertemuan kali ini, ya. Kelihatan? Nah. Oke, saya perkecil dahulu.
Ya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membuat benda kerja tirus, ya, poros tirus, dengan diameter awalnya nanti ada pada etiket, bisa kalian lihat sendiri. Terus di sana sudah ada ukurannya, ya. Terus berikutnya di sini yang perlu kita cari adalah sudut tirusnya. Nah, ini yang perlu kalian hitung, ya. Nah, oke, Bapak bagikan LKPD-nya. Dibagikan ke belakang. Oke, langsung belakang. Ya. Satu siswa, satu LKPD. Oke, sudah dapat semua? Oke. Kalau sudah dapat LKPD-nya semua, sekarang coba Bapak bentuk kelompok. Kalau ini di sini adalah 15, berarti kita ada, kalau dibagi satu kelompok 3 siswa, berarti ada berapa kelompok? Nah, 5 kelompok. 5 kelompok silakan dibagi berdasarkan apa? Absen, ya? Ya. Berarti kelompok 1 nanti ada Afgan, Davin dan Delvan. Kelompok 2 ada Dimas, Egi dan Hafiz. Kelompok 3 ada Leduvin, Maulidi, Azril, ya. Terus kelompok keempat ada Zidan, Ngastor, Nandito. Terus kelompok 5 ada Rendika, Septian dan Sadan. Ya, bisa dipahami? Oke, silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya. Berikut kalian pelajari tentang proyek yang akan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mempelajari proyek untuk membuat poros tirus. Ya, saling mengumpul dengan anggota kelompoknya. Perhatikan anak-anak, kalau sudah kumpul dengan anggota kelompoknya, coba sekarang kalian rencanakan langkah-langkah yang perlu kalian kerjakan nanti untuk membuat benda kerja tirus ini, ya. Mulai dari apa? Yang pertama, menghitung sudut. Setelah menghitung sudut, nanti yang kalian kerjakan ini apa dulu? Apakah yang bagian belakang dahulu membubut rata, berikutnya nanti dipecahkan balik membubut tirus, dan seterusnya sampai benda kerja ini selesai. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan didiskusikan untuk membuat perencanaan atau langkah-langkah. Ya, silakan dibuat langkah-langkahnya, gambarnya. Apa kasih waktu 5 menit cukup ya?
kerjanya ini dimulai, nanti dikerjakan yang dari belakang sampai selesai, terus baru dicekam balik mengerjakan yang virusnya ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Ya. Nanti dikerjakan yang belakang dulu, dibut rata sampai selesai, cekam balik baru mengerjakan yang depan virus. Oke. Oke, kalau sudah diskusi ya, sebelum kita memasuki workshop atau bengkel, akan Bapak tunjukkan tentang bagaimana cara membubut tirus ya. Silakan diperhatikan video yang akan Bapak tampilkan. Sebentar. Oke, kelihatan? Kelihatan ya. Silakan kalian perhatikan video untuk proses pembuatan benda kerja tirus. Di sana juga ada keterangannya bagaimana proses penyayatannya atau pemotongannya. Oke, dari video yang sudah Bapak tampilkan, kira-kira ada gambaran enggak bagaimana cara membuat tirus menggunakan eretan atas? Ada ya? Nah, jadi gerakannya itu, penyayatannya itu pelan-pelan dimajukan menggunakan eretan melintang, maju. Berikutnya penyayatan menggunakan eretan atas. Nah, dalam membuat tirus menggunakan eretan atas ini menggunakan otomatis atau manual? Manual. Oke, berarti secara konsep kalian sudah paham. Oke. Kalau kalian sudah paham, sekarang kita memasuki workshop untuk membuat project yang sudah Bapak berikan lewat LKPD ya. LKPD tadi yang sudah Bapak kasihkan gambar kerjanya itu. Oke. Oke, silakan memasuki workshop bengkel mesin bubut. Langsung ke mesinnya. Belum. Oke, siapkan dulu. Menghadap ke sini.
Ya. Gerak. Oke. Nah, ini sudah sebanjar dengan kelompoknya ya. Oke, perhatikan. Nanti ini adalah gambar kerjanya. Di sini sudah ada alat ukur, berikutnya ada APD dan benda kerja. Nanti silakan mengambil satu kelompok, nanti mengambil satu benda kerja, terus berikutnya satu jangka sorong. Kalau untuk kacamatanya nanti dipakai untuk yang bekerja, yang lainnya mengamati prosesnya dan dicatat apa-apa saja yang harus dilaksanakan. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan mulai bekerja. Apa yang biar? Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, diperhatikan ini tinggal dicekam yang belakang, terus dibubut diameternya sampai 24, baru dibubut tirus sesuai dengan ukurannya tadi. Sudutnya sudah ada di LKPD, dilihat ya berapa. Oke, ngasto sudah dirubah sudutnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, diperhatikan posisi masang pahatnya harus tinggi center. Terus benda kerjanya tadi mana benda kerjanya? Ini benda kerjanya. Kalau yang untuk belakang ini nanti tinggal dicekam karena ukurannya sudah pas ya. Jadi tinggal membubut yang diameter 24. Terus berikutnya kalau sudah membubut tirus sesuai dengan ukuran yang ada pada gambar kerja. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ini dimasukkan dulu biar ujungnya kurang berapa? Udah pas nggak masak. Udah pas, tinggal finishing. Oh. Nah, ini sudah selesai, tinggal ngecek ukuran ya? Oh, ya. Dicek dulu panjangnya, tirusnya, diameternya itu berapa. Kalau sudah pas bisa dilepas. Udah pas ya. Masih bubut diameter ya ini? Sudah diameter berapa ini? Masih 24. 24 ya. Setelah diameter 24 baru kalian memproses tirusnya ya. Oke. Lanjutkan.
Baik, perhatikan yang sudah selesai. Mesinnya silakan dibersihkan, alatnya dikembalikan di posisi semula ya. Berikutnya kumpul di tengah. Sudah melaksanakan proses pembubutan poros tirus. Tahap selanjutnya silakan kalian ukur masing-masing pekerjaan kalian, baik itu diameter, panjang dan sudut tirus. Berikutnya silakan kalian isi pada LKPD yang sudah kalian pegang. Identitas nama diisi, kelompok. Berikutnya kalian ukur masing-masing ukuran itu, kalau sesuai nanti poinnya maksimal, kalau kurang sesuai silakan diisi pada butir-butir kisi-kisi penilaian. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, oke, silakan dikerjakan. Ya. Diukur panjangnya berapa, diameternya berapa, diameter ujung tirusnya berapa, ya. Ada yang mengukur, ada yang mengisi. Jadi nanti ketika semuanya berjalan bisa selesai tepat waktu. Anak, untuk proses pengukuran sudah selesai? Ya. Oke, sekarang silakan benda kerjanya masing-masing dibawa ke depan, diawali dengan kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Oke, anak-anak sekalian, untuk proses pembuatan poros tirus sudah kalian laksanakan. Langkah selanjutnya nanti kalian akan membuat laporan tentang bagaimana cara membuat poros tirus ini ya, bagaimana langkah-langkahnya dan prosesnya, terus apa yang harus kalian lakukan, perhitungannya bagaimana. Nanti silakan kalian buat. Kita kembali lagi ke ruang CNC. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kalau bisa dipahami, silakan menuju ke ruang CNC lagi. Sekarang tahapan dari penyelesaian proyek adalah silakan kalian susun laporannya yang sudah Bapak briefing tadi ya, sesuai dengan kelompoknya. Apa-apa saja yang sudah kalian laksanakan pada saat proses pembuatan poros tirus. Selesai? Nah. Oke, sudah selesai semua? Oke, ya. Sekarang masing-masing dari kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian susun tadi, bagaimana cara membubut poros tirus ya. Diawali dari kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang cara membuat tirus. Awal membuat tirus yaitu yang harus diperhatikan: 1. Memperhatikan gambar kerja beserta ukurannya. 2. Menentukan metode pembubutan tirus, yakni menggunakan eretan atas.
3. Menghitung sudut dengan rumus tan sama dengan diameter besar dikurangi diameter kecil per 2. 4. Mulai melakukan pembubutan sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD. 5. Proses bubut tirus sampai sesuai dengan gambar kerja atau job sheet. 6. Setelah selesai mengembalikan sudut eretan atas ke posisi semula. 7. Membersihkan mesin yang sudah digunakan. Adapun alat-alat yang kelompok kami gunakan adalah 1. Mesin bubut Celtic, 2. Pahat rata, 3. Jangka sorong. Terus kesimpulan, adapun kesimpulan dari praktek yang sudah kelompok kami kerjakan adalah membubut tirus menggunakan eretan atas. Tirus menggunakan eretan atas menggunakan rumus tan A sama dengan diameter besar dikurangi diameter kecil per 2 dikali panjang yang mau ditirus. Terus pada saat pergeseran sudut derajat harus tepat. Pemakanan dilakukan secara manual. Demikian laporan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang akan memberikan tanggapan? Sudah cukup? Cukup. Oke, berikan aplaus ke kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kelompok kelima. Biasanya kelompok kelima ini paling wah ya. Mohon diperhatikan apa yang disimpulkan oleh kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mempresentasikan tata cara kami melakukan bubut tirus. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, 1. Memperhatikan gambar kerja beserta ukurannya. 2. Membentuk metode pembubutan tirus, yakni menggunakan eretan atas. 3. Menghitung sudut dengan rumus tangan A sama dengan D kurangi D kecil per 2 bagi 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus ke kelompok 5. Anak, serangkaian kegiatan pembelajaran hari ini sudah kalian laksanakan ya. Berikutnya tolong LKPD-nya dikumpulkan. Yang paling belakang menyetorkan ke depannya, terus ke depannya lagi dan selanjutnya. Ya, kumpulkan LKPD-nya. Jangan lupa diberi nama, kelas, nomor absen ya, sehingga Bapak mudah untuk mencatat nilai kalian. Oke, perhatikan anak-anak. Setelah Bapak amati dari hasil praktek kalian hari ini, berikutnya benda kerjanya setelah Bapak ukur, baik kelompok 1 sampai kelompok 5, di sana semuanya nilainya baik ya, di atas 88. Berarti kalian semuanya kompeten. Tepuk tangan untuk kalian. Ya. Ya. Dimana untuk nilai tertinggi diraih oleh tadi kelompok 5 yang membacakan tadi siapa? Septian dengan nilai 98 ya. Tetap semangat untuk Septian. Jadi kedepannya nanti bisa mengajari atau menularkan kemampuannya kepada teman-temannya ya. Nah, berikut pembelajaran kita di pagi hari ini. Mungkin dari kalian ada yang menyimpulkan bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Ada? Ya, silakan Iqbal. Pembubut tirus adalah proses pembubutan benda kerja dengan hasil benda kerja diameternya memiliki perbedaan diameter yang teratur. Ya, betul. Jadi membubut tirus itu ya pada intinya adalah proses pembubutan, penyayatan yang mana hasil benda kerjanya itu memiliki diameter secara teratur ya. Dimana
dalam membubut virus itu ada 3 metode ya, yang sudah Bapak ajarkan tadi. Ada yang pertama adalah mengiringkan eretan atas. Yang kedua menggunakan alat bantu taper attachment. Yang ketiga menggeser kepala lepas. Ya, bisa dipahami ya? Kan? Ini kalian pahami, kalian ingat-ingat supaya apa? Kedepannya itu ketika ada persoalan atau pekerjaan yang sama, kalian bisa mengerjakan atau mengerti. Oke. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, karena waktunya ini sudah habis ya. Pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang teori dasar tentang membubut ulir ya. Nanti materinya akan Bapak share di grup WA atau baik classroom juga. Nanti silakan kalian pelajari, belajar di rumah ya, jangan seperti tadi. Tujuannya apa? Nanti ketika pembelajaran itu ada interaksi, kalian sudah ada bahan untuk belajar. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami. Tadi kita masuki ruangan ini kondisinya bersih, berarti pulang harus dalam keadaan bersih. Ya, silakan dirapikan dahulu ruang kelasnya, mejanya dirapikan ya. Di bawah-bawah kalau misalkan ada kotoran diambil, dibuang keluar. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, ketua kelas bisa dipersiapkan teman-temannya. Persiapan doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Berdiri, yel-yel. Selamat pagi. Pagi. SMK bisa. Teknik mesin solid. Ya, Bapak akhiri, selamat pagi. Hati-hati di jalan ya. Semoga kalian selamat sampai rumah. Oke. Bisa meninggalkan ruangan.